Shalom saudara-saudara semua, selamat pagi. Kita bersyukur pada hari Jumat Agung ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berbuat bakti. Walaupun dalam kebaktian online kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita tetap diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan yang lebih penting lagi kita diberikan kesempatan untuk merayakan hari Jumat Agung ini. Biar Jumat Agung ini membuat satu pembaruan kasih kita kepada Tuhan atas pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Kita akan siapkan hati kita untuk memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, suci, suci, suci. Suci, suci, Allah Maha Kuasa, kami ini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Suci, 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 orang-orang saleh, letakkan mahkota menghadap berteduh. Semua malaikat datang dan bersujud, menyembah Allah selama-lamanya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, semua makhluk datang memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, begitu mulianya Engkau Tuhan. Engkau telah mengutus anak-Mu untuk menderita bagi kami semua. Mencucurkan darahnya di kayu salib untuk menyucikan kami semua, orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk diselamatkan. Tapi karena kasih-Mu kami diselamatkan. Bapa, kiranya setiap saat kami mengenang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan
dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Suasana keadaan saat ini pun demikian Tuhan. Sakit, penyakit boleh datang, masalah boleh datang, musibah boleh datang. Tapi kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih. Kiranya peringatan, ingatan kami akan Jumat Agung ini melekat di dalam hati kami setiap saat. Sehingga kehidupan kami ke depan sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kami semua. Bapak, terima kasih. Bila ibadah pada pagi ini pun dipimpin oleh Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh-Mu yang kudus menolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Kita bersyukur, berterima kasih bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib tidak sia-sia untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi pengikutnya yang setia. Apa yang kita bisa berikan sebagai balas kasih kepada Tuhan yang sudah berkorban untuk kita. Kita naikkan satu pujian, Suara-Mu ku dengar. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus. Aku datanglah Tuhan padamu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat boleh berdiri, kita sama-sama akan menaikkan satu pujian lagi tentang kebangkitan Yesus, Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
pertama, kita ulang dari pertama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab jadi berarti Dia sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat, saya persilakan duduk. Saya akan membacakan hukum kasih buat kita semuanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nas ini dapat diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Untuk menyambut hukum kasih, kita nyanyikan satu pujian, Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi dari awal. Belum pernah ada kasih di dunia
sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh hanya kasih Yesus yang tiada duanya. Kasih manusia terbatas, kasih orang tua kita terbatas, tapi Yesus mengasihi kita tidak terbatas, sehingga Dia mengorbankan segenap hidup, tubuh, jiwanya untuk penebusan dosa kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Kita akan sama-sama memberikan yang terbaik buat pelayanan Tuhan di tempat ini. Kita naikkan satu pujian, persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih buat semua korban yang sudah saudara berikan. Biar ini berguna buat pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini dan dimanapun GSK berada. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wayan. Kita akan sama-sama naikkan satu pujian, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulih Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada
Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Wayan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sangat kita mengucap syukur bahwa kita hari ini berada merenungkan, menghayati pengorbanan Kristus dalam Jumat Agung ini. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami semua bersyukur kepadamu karena kami kembali bisa merenungkan tentang pengorbanan-Mu di atas Bukit Golgota di Jumat Agung ini. Kami hendak mendengar firman-Mu. Roh Kudus boleh menolong kami semua untuk mengerti dan juga ada ketaatan dalam kami melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami sama-sama siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita semua ada dalam lindungan Tuhan, semuanya baik-baik dan sehat-sehat, sehingga kita bisa menikmati anugerah berkat pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, harga sebuah pengampunan, yang kita boleh baca dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 5. Yesaya pasal 53 ayat yang pertama dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita mengingininya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita semua yang percaya dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, sungguh kita bersyukur ini tema yang sangat pas, tepat kita renungkan dalam kita menghayati Jumat Agung, pengorbanan Kristus di atas Bukit Golgota, mengenai masalah pengampunan. Mengapa perlu adanya pengampunan? Oleh karena manusia telah melanggar. Karena manusia melanggar, dianggap manusia itu bersalah dan berdosa. Karena manusia telah melanggar perintah Allah, menjadi bersalah dan berdosa, sehingga hubungan manusia menjadi rusak, bahkan terputus dengan Tuhan. Karena manusia telah melanggar, bersalah dan berdosa, sehingga hubungan manusia ini telah rusak, maka perlu adanya rekonsiliasi atau pemulihan hubungan di antara manusia dengan Tuhan. Nah, untuk mengatasi
masalah dosa yang telah merusak hubungan manusia, supaya terjadi sebuah pemulihan hubungan ini, maka harus merupakan satu keharusan adanya pengampunan dosa. Ini artinya ya, karena memang ada pelanggaran, manusia bersalah, berdosa, hubungan manusia jadi rusak dengan Tuhan, bahkan terputus, maka dibutuhkan pemulihan hubungan ini. Ini artinya adalah kebutuhan mendasar manusia secara rohani, yaitu adalah pengampunan. Karena tanpa pengampunan, manusia akan tetap di dalam dosanya, dan kita tahu Alkitab dengan tegas mengatakan upah dosa itu ialah maut. Berarti kalau berbicara tentang masalah pengampunan ini adalah berbicara tentang sesuatu yang paling sangat mendasar untuk kebutuhan kita, manusia yang berdosa. Kita manusia berdosa butuh pengampunan. Nah, saudara, ada 3 hal yang perlu kita pahami sesuai dengan ajaran Alkitab mengenai pengampunan. Pertama, pengampunan dosa adalah kebutuhan mendasar atau kebutuhan yang pokok daripada manusia berdosa. Yang kedua adalah ketentuan cara Allah untuk menyediakan pengampunan. Saya ulangin yang kedua ini. Ketentuan itu datang dari Tuhan. Cara Allah untuk menyediakan pengampunan. Dan yang ketiga adalah berbicara mengenai kemurahan Allah yang menerima kembali manusia berdosa yang menyadari dosanya, dan terus mereka boleh mengaku mendapat pengampunan. Ya, manusia yang berdosa ini yang telah mendapat pengampunan diterima oleh Allah. Ya, singkatnya dikatakan adalah kemurahan Allah yang menerima manusia yang sudah diampuni. Ini satu berita anugerah. Ya, pertama, ya, pengajar Alkitab, pengampunan dosa merupakan kebutuhan mendasar manusia. Yang kedua, berbicara tentang ketentuan cara Allah menyediakan pengampunan. Dan yang ketiga, kemurahan Allah yang menerima manusia berdosa yang telah diampuni. Nah, saudara, dari 3 hal ini saya ingin mendalami yang kedua, yaitu adalah ketentuan cara Allah untuk menyediakan pengampunan. Saudara, dari kata-kata ini bahwa karya pengampunan dosa itu adalah ketentuan Tuhan, bukan ketentuan kita manusia. Ini berbicara tentang bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan tentang dosa. Manusia dengan berbagai cara apapun tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Ya, kita diingatkan kembali pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3. Pada waktu manusia melanggar perintah Allah, jatuh dan dia tahu diri mereka telanjang, maka manusia berusaha untuk mengambil daun ara, terus menyematnya menjadi cawat. Untuk apa? Menutupi aibnya, aib dosa. Tetapi Tuhan datang mencari manusia. Cara Allah berbeda dari cara manusia. Pada ayat 21 pasal yang sama, Allah mengambil binatang dan dia menyembelih binatang itu, berarti ada darah yang tercurah, dan kulit dari binatang itu dibuat pakaian dan dikenakan kepada manusia. Nah, di sini mengindikasikan adalah untuk menyelesaikan aib dosa tidak bisa dengan cara manusia, harus dengan caranya Tuhan. Ya, dan cara Tuhan ada darah, berarti ada hidup yang dikorbankan.
Dan ini juga terus berjalan dalam sebuah sejarah pemeliharaan Tuhan waktu zaman Abraham. Pada waktu ada perintah Tuhan untuk mengorbankan anak tunggalnya bernama Ishak di atas Gunung Moria, tapi Tuhan menyediakan anak domba. Ada darah yang tertumpah, anak domba yang tersembelih. Dan pada puncaknya Keluaran pasal 12, pada waktu Tuhan harus membebaskan umat Israel daripada perbudakan Mesir, ada Paskah. Setiap keluarga harus menyembelih anak domba yang terbaik. Berarti ada darah, ada nyawa, ada hidup yang dikorbankan. Darahnya dioleskan pada tiang pintu. Dan akhirnya itu menjadi ketetapan turun-temurun di dalam umat Israel untuk menyelesaikan tentang kesalahan, tentang dosa, ya, yang diatur dalam kitab Imamat. Saudara boleh baca itu. Yang pada akhirnya yang kita mengerti satu anugerah bahwa seluruh ketentuan korban-korban itu digenapi secara sempurna oleh darah anak domba Allah dari surga, yaitulah Yesus Kristus. Nah, dengan kita mengerti sejarah Alkitab berbicara seperti ini, ya, bahwa pengampunan dosa atau harga pengampunan dosa itu adalah pengorbanan. Pengorbanan berbicara tentang hidup yang dikorbankan. Nah, ini berbicara adalah korban daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena jelas Alkitab korban-korban binatang cuma simbol, sehingga Ibrani 10:4 tidak mungkin darah anak domba atau darah lembu jantan yang menyucikan atau menghapus dosa, hanya melalui darah yang suci. Darah yang suci hanyalah darah Yesus Kristus yang berlayak untuk mengampuni segala dosa manusia. Nah, itulah kalau kita lihat hal ini, jadi harga sebuah pengampunan adalah pengorbanan. Pengorbanan siapa? Pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Yang hari ini kita boleh renungkan tentang masalah pengorbanan ini. Saudara, untuk pengampunan dosa maka perlu ada pengorbanan inkarnasi, yaitu adalah yang dinyatakan secara jelas prosesnya dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ke 8. Dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah menjadi miliknya, namun mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia taat sampai mati di kayu salib. Nah, jadi saudara, Yesus harus meninggalkan tata suci, tata surga yang mulia, turun ke dalam dunia yang najis dan kotor ini melalui perawan Maria di kandang domba di Bethlehem. Ini pengorbanan yang tidak kita bisa bayangkan. Tidak ada bahasa yang bisa sejauh mana kita menakar pengorbanan Tuhan Yesus yang harus meninggalkan takhta surga, turun ke dalam dunia yang najis dan kotor ini. Saudara, beberapa puluh tahun yang lalu saya teringat dalam sebuah pelayanan camp semasa saya melayani di sebuah yayasan bernama Tinren, ya, hampir setiap minggu atau 2 minggu, minimal sebulan sekali ada camp. Ya, dari begitu banyak camp teringat satu peristiwa. Ada seorang gadis remaja yang ikut camp itu. Nah, waktu selesai camp ada kata-kata kesan dan juga pesan. Dan dia memberikan sebuah kesan pesan yang sangat, ya, saya ingat, luar biasa. Dia mengatakan bahwa dirinya ya memang dari keluarga yang sangat kaya, sehingga
kakinya tidak pernah menginjak tanah. Jadi orang yang memang hidupnya mewah karena dari keluarga yang kaya. Nah, baru disitulah dia ikut camp dan merasakan awalnya sangat tersiksa. Dari gedongan, ya keluar masuk, naik mobil nggak pernah injak tanah. Dan di situ harus hiking ke sebuah gunung. Dan sangat berat sekali, harus berlumpur-lumpur karena pas hujan. Nah, dia mengatakan bahwa pengalaman ini sangat menyiksanya, sangat menyakitkan. Ya, tetapi pada akhirnya dia sungguh bersyukur di akhir camping itu, lewat pengalaman ini ada sebuah pengalaman yang baru. Ya, dia harus mengalami hal-hal yang sangat menyulitkan dalam hidupnya, dan dia sungguh bersyukur dia mengalami berkat lewat sebuah proses. Dia meninggalkan sebuah zona aman, gedung yang megah mewah, ya, dia pernah injak tanah dan harus sekarang berlumpur, naik gunung, turun gunung, dan dia mengatakan pengalaman yang sangat luar biasa. Saudara, ini gambaran sekelumit aja. Jadi memang merupakan sebuah pengorbanan dari yang mewah ke hal yang tidak mewah. Nah, Yesus ada di tempat yang sangat mewah, megah, mulia di surga, datang ke dalam dunia. Ya, dia adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat yang pertama. Dan ayat yang ke-14, firman itu menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah di antara manusia. Jadi saudara, ini pengorbanan yang sangat luar biasa. Allah menjelma menjadi manusia. Itu yang disebut dengan pengorbanan inkarnasi. Itulah harga sebuah pengampunan. Yang kedua adalah ada pengorbanan otoritas, kuasa. Siapa Yesus Kristus itu? Dia adalah sang pencipta langit dan bumi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa dia. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga dan yang keempat. Dia adalah Allah yang maha kuasa, berotoritas. Tapi dalam keadaan sebagai manusia, pada waktu dia harus menderita sengsara, aniaya, sepertinya dia yang maha kuasa tidak berdaya. Saya bisa membayangkan, saya ada kekuatan bisa melawan. Kalau misalnya ada anak kecil yang olok-olok, saya bisa lawan, saya bisa libes. Tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, walaupun saya bisa balas, tapi karena kasih Tuhan, saya tidak balas. Seperti seolah-olah saya tidak bisa melawannya. Ini secara manusia, secara kedagingan tidak mudah, saudara-saudara. Kita dicubit, balas cubit, itu enak. Kita dipukul, balas pukul lagi. Kita diludahi, balas ludah, itu seimbang. Yesus bukannya tidak bisa balas. Pada waktu dalam taman Getsemani, kenapa kamu menangkap aku di sini? Padahal aku ini setiap hari ada di bait Allah. Kamu kira aku tidak bisa memanggil legionan malaikat dari surga? Kalau Yesus melawan di taman Getsemani, tidak ada artinya prajurit Romawi itu. Saudara, inilah pengorbanan yang sangat luar biasa. Dia yang maha kuasa dan sangat berotoritas. Maka sesuai dengan firman Tuhan tadi dikatakan di sini, ya, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ya, sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesenjaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia direbutkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantian, seperti induk domba yang keluh di bawah orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dan ini memang digenapi oleh Tuhan Yesus. Pada waktu dia ditangkap, dia menyerahkan dirinya, dia harus diolok, dicerca, dicaci maki, diludahi, dipukuli, dan disiksa, dicemeti,
oleh jemaat di Romawi 40 kurang 1 pukulan, dia sangat tersiksa. Dan dia harus memikul salib bermukata duri, dia tertikam. Namun ada sebuah doa yang agung di atas bukit Golgota. Yesus tidak membalas. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak membalas segala kejahatan manusia itu yang ditimpakan kepadanya, karena memang dia datang untuk menanggung dosa. Saudara, ini saya katakan adalah pengorbanan otoritas kuasa. Dia yang maha kuasa, kuasanya tak terbatas. Pada waktu dia ditangkap dan harus menjalani penderitaan, dia tidak menjawab sepatah kata pun, seperti pribadi yang tidak berdaya. Makanya ada olokan, kalau engkau benar Tuhan, coba turun dari salib itu. Kalau engkau memang sanggup turun dari salib itu, aku akan percaya. Penghinaan yang sangat luar biasa. Saudara, ini pengorbanan sebuah pengampunan, yaitu adalah pengorbanan otoritas kuasanya yang tak terbatas itu menjadi pribadi yang seolah-olah tidak berdaya. Seolah-olah bukan berarti Yesus tidak berdaya, sangat berdaya, tetapi untuk penggenapan pengampunan dosa, penyelamatan, Yesus rela akan hal itu. Saudara, ada pengorbanan inkarnasi, ada pengorbanan otoritas, dan pada akhirnya adalah pengorbanan penyerahan dirinya secara total. Penyerahan dirinya secara total itulah dia menyerahkan nyawanya. Ke dalam tanganmu ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Selesai dengan sempurna. Jadi saudara, harga sebuah pengampunan itu adalah pengorbanan. Pengorbanan Kristus secara utuh sebagai pribadi manusia yang suci, tidak berdosa. Karena tanggung jawab daripada dosa, menyelesaikan dosa sebenarnya adalah manusia. Tapi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka dibutuhkan ada orang atau pribadi manusia yang tidak berdosa. Dan pribadi manusia yang tidak berdosa, itulah hanya Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, yang disebut dengan anak domba Allah. Kristus adalah pribadi yang suci, darahnya suci, tanpa cacat, tidak berdosa, sehingga layak menjadi korban penebus salah, penghapus dosa. Darahnya, pengorbanannya layak untuk mengampuni dosa. Inilah cara Allah, ketentuan Allah untuk menyelesaikan dosa. Melalui apa? Pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita sungguh bersyukur, ya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, hanya Yesus. Maka jalan satu-satunya pengampunan dosa hanya melalui pengorbanan Kristus. Dosaku dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Kata hanya itu perlu tanda petik, saudara. Kata hanya ini dalam abad pertengahan oleh para tokoh teologi itu diperdebatkan dan dipertahankan mati-matian. Hanya sola fide, sola gratia, sola scriptura. Jadi kata hanya itu jangan dihilangkan, jangan cari cara lain. Tidak ada alternatif. Ada jalan alternatif untuk pengampunan dosa, tidak ada alternatif. Mungkin pengobatan ada alternatif, tapi untuk pengampunan dosa tidak ada alternatif. Dosaku dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah, dan darah itu hanya darah Yesus. Terpujilah akan nama Tuhan. Saudara, gambaran dosa dalam Alkitab itu banyak sekali, ya. Bahwa gambaran dosa itu, kenyataan dosa itu telah merusak hubungan
manusia dengan Allah, sehingga oleh anugerah pengampunan dalam Kristus Yesus, hubungan yang rusak dipulihkan kembali di dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya, dan oleh darahnya kita boleh memperoleh pengampunan. Kenyataan dosa juga digambarkan seperti beban yang berat, beban di mana kita tidak sanggup memikulnya, dan oleh pengorbanan Yesus Kristus, oleh darah yang tercurah, Alkitab mencatat Yesus telah memikulnya segala dosa kita, ya, di dalam dirinya. Jadi beban yang berat yang tak terpikul oleh kita, Yesus telah memikulnya. Kenyataan gambaran tentang dosa dalam Alkitab juga disebut dosa itu najis, kotor. Tapi dosa yang najis, kotor, kelam, pekat itu, oleh darah Yesus tersedia pengampunan, ya, sehingga yang najis, kotor itu kita dibersihkan, disucikan, ditahirkan, sehingga kita oleh karena pengorbanan Kristus kita dipandang tidak bersalah, tidak lagi melanggar, tidak lagi ada dosa, bersih, suci, clean, jangan ragu-ragu. Oleh darah Yesus kita disucikan. Haleluya, puji Tuhan. Dan juga gambaran kenyataan tentang dosa itu disebut juga utang. Utang yang tak bisa kita bayar, dan Yesuslah yang telah membayar lunas oleh pengorbanannya, dan kita boleh menerima pengampunan. Kenyataan dosa disebut juga membelenggu manusia, memperbudak manusia, dan oleh karena pengorbanan Kristus kita dibebaskan, dimerdekakan dari segala perbudakan dosa itu. Saudara-saudara, jangan ragu tentang pengorbanan Kristus. Dalam Dialah satu-satunya kita telah menerima pengampunan. Dalam Dia kita menerima berkat pengampunan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Saya mengajak satu poin yang penting di Jumat Agung ini. Kalau saudara dan saya sudah menerima berkat pengampunan, ya, oleh pengorbanan Yesus Kristus, mari saya mengajak, berikan berkat pengampunan juga pada saudara kita. Jangan keraskan hati. Kalau kita telah menerima pengampunan, mari ingat, siapapun yang bersalah hari ini, lepaskan pengampunan, supaya damai sejahtera Kristus, sukacita surgawi turun atas kita di Jumat Agung ini. Kita telah menerima berkat pengampunan, dan kita mau memberikan berkat pengampunan kepada saudara-saudara kita yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Mari, jangan kita terima firman Tuhan sebagai pengetahuan. Saya minta kita praktekkan aplikasi di momen ini, di saat ini. Lepaskanlah berkat pengampunan bagi saudara-saudara kita. Selamat menghayati, merenungkan Jumat Agung dan menyongsong Paskah pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman Allah yang kami dengar, bahwa harga sebuah pengampunan itu adalah pengorbanan. Pengorbanan yang tak terbayar oleh apapun dari kami. Tapi Tuhan berkasih karunia, memberikan Putra-Mu yang tunggal untuk boleh mengkaryakan pengampunan dosa di atas bukit Golgota. Terima kasih, kami telah mengalami Kristus, berarti kami mengalami pengampunan. Bila kami telah mengalami berkat pengampunan, biarlah kami juga melepaskan berkat pengampunan bagi saudara-saudara kami. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan laksanakan perjamuan kudus saat ini. Bagi kita semua yang telah dibaptiskan, mari bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan buat kita yang belum dibaptiskan, mohon kesabarannya demi ketertiban kita di dalam berjemaat. Mari semua ambil posisi, sikap doa. Kita boleh mengambil perjamuan kudus dengan penuh hormat, dengan hati yang tulus, penuh kasih kepada Tuhan. Semua ambil sikap doa kepada Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, dalam perjamuan kudus ada dua benda yang dikhususkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa, dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita. Semua bangkit berdiri, ambillah roti yang tak beragi, angkat di tangan kanan kita, pandanglah kepada Kristus Juru Selamat kita yang telah menderita sengsara aniaya sampai mati di kayu salib, yang menanggung dosa-dosa kita, kesalahan kita. Pandang kepada Kristus yang begitu sangat mengasihi kita, kasihnya tak terbatas. Itulah harga sebuah pengampunan untuk saudara dan saya. Sesuai dengan nats Alkitab, bahwa roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa, yang dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita orang-orang berdosa. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makanlah. Dan yang kedua adalah anggur, yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang suci, ditumpahkan demi pengampunan dosa atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Satu pengorbanan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Makanya pandang, kenang, renungkan dan hayatilah pengorbanan Kristus di Jumat Agung ini, supaya kita kembali boleh merasakan betapa besar kasih Allah yang telah mengampuni kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, saya mengajak dengan pengorbanannya, oleh karena kasihnya, ampunilah saudaramu yang mungkin ada bersalah terhadap dirimu. Angkat anggur ini, pandang pada Kristus Yesus yang telah mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai juga dengan nats Alkitab bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa, dicurahkannya untuk pengampunan segala pelanggaran, salah, bahkan dosa-dosa kita. Sekarang terimalah anggur ini dengan iman dan minumlah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak bahwa kami telah boleh menyatu dalam perjamuan kudus ini. Artinya kami menyatu dengan penderitaan, kesengsaraan, kematian. Dan orang yang boleh menyatu dalam kematian, dia pasti akan menyatu dalam kebangkitannya, mendapat bagian berkat dalam kebangkitannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Jikalau Engkau tidak berkorban, menumpahkan darah, maka tidak ada penggenapan untuk semua yang dikatakan dalam perjanjian lama. Tapi syukur Engkau telah menggenapinya, sehingga di dalamnya kami memperoleh pengampunan dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Atas nama majelis dan seluruh jemaat di GSK Kelapa Gading, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Wayan. Kiranya Tuhan memakai pelayanan Bapak semakin heran dan semakin sempurna. Tuhan juga memberkati semua keluarga yang turut serta dalam pelayanan. Untuk menyambut perjamuan kudus, kita akan naikkan satu pujian di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota nampaklah salibmu, matahari bersuramlah. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Meski manusia menghina salibnya, namun bagiku lambang mulia. Hatiku sungguh keras, makin tak tergerak, hanya kasih-Nya menghancurkan. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Hidupnya berbina, salib di Golgota sudah tidak ada, namun jasanya tetap ada. Selamatkan manusia, hapuskan dosa, hatiku pun boleh sucilah. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti, Maka ku tinggikan salibnya. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan. Dengar katanya hamba setia, dengar katanya hamba setia, salibku ganti
dilengkapi dengan mahkota. Kiranya perjamuan kudus yang sudah kita terima mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan doxologi, kemudian nanti Bapak Pentawayan akan menaikkan doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat. Jemaat saya undang kita bangkit berdiri, nanti diakhiri dengan pujian amin, amin, amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami berada di Jumat Agung ini. Kesempatan yang sangat indah kembali merenungkan tentang pengorbanan-Mu yang luar biasa untuk kami orang-orang berdosa. Engkau tertikam, Engkau tersiksa, teraniaya adalah oleh karena pelanggaran-pelanggaran, oleh karena dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami belajar untuk melepaskan pengampunan jikalau ada orang lain yang bersalah kepada kami, agar kami menggenapkan firman-Mu Tuhan, supaya kami betul-betul bisa berbahagia, dipenuhi dengan damai sejahtera surga. Tuhan, kami juga teringat akan bangsa negara kami Indonesia. Biarlah kiranya kami boleh terus mendoakan bangsa ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang perlu dituai, yang membutuhkan pengampunan dosa, yang membutuhkan penebusan keselamatan yang pasti. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, setiap suku yang ada, biarlah kiranya berita Injil akan terus diberitakan di Indonesia, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang boleh mendengar Injil, dan Tuhan beranugerah mereka boleh menerima keselamatan, pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus Putra-Mu yang tunggal itu. Kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang diberkati, bangsa yang boleh menerima satu anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, supaya Indonesia merupakan ladang penuaian dan Injil Allah diberitakan di berbagai tempat. Kami rindu Tuhan, Indonesia ini boleh menerima anugerah yang terbesar itu, anugerah keselamatan. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, daerah dan juga di pusat dalam berbagai instansi lembaga tinggi negara. Terlebih-lebih utama adalah Bapak Presiden Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Tuhan berkati beliau, supaya dengan anugerah kasih-Mu beliau memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini mengalami kemajuan-kemajuan di masa datang dalam berbagai bidang. Tuhan, terima kasih banyak. Kami berdoa untuk juga gereja-gereja Tuhan yang ada dimanapun, supaya Tuhan memberkati, baik di kota besar, kota kecil, di desa, di pelosok pedalaman yang tersebar luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Mari Tuhan berkati keberadaan gereja-Mu untuk menjadi gereja yang tetap produktif di dalam mengemban, menggenapkan visi misi Tuhan di Indonesia, termasuk gereja Muslim Kristus. Setiap gereja lokal kami doakan, mohon pimpinan penyertaan-Mu selalu, agar setiap gembala sidang, setiap pendeta, guru Injil, evangelis, dan juga seluruh pengurus-pengurus jemaat, majelis diaken, pengurus komisi, Tuhan berkati. Biarlah seluruh gereja Sang Kristus kami tetap dinamis, dan kami tetap mau berkobar di dalam menjalankan pemberitaan Injil di Indonesia. Berkati untuk hamba-Mu
Bapak Pendeta Andrew di tengah-tengah situasi di mana dia mengalami kelemahan tubuh. Biarlah di masa-masa pemulihan Tuhan berkati beliau supaya beliau boleh cepat pulih sehat walafiat dan kembali bisa bertugas melayani Tuhan. Terima kasih buat jemaat Murid Kelapa Gading tetap setia dalam persekutuan, di dalam pengiringan, dalam iman percaya. Tuhan berkati setiap rumah tangga, bisnis, usaha, pekerjaan. Biarlah mereka tetap merasakan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Bila jemaatmu tetap ada api untuk beribadah, untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga jemaatmu telah membawa segala persembahan. Tuhan suci kuduskanlah persembahan itu boleh berguna dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia pengampunan dosa dalam Kristus Yesus, dan janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kebaktian Jumat Agung kita sudah selesai. Biar kita tetap menang kematian Yesus dan tetap semangat mengiringi Yesus. Tuhan memberkati.